Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Fauziah dengan NIM 2301553.005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Sistem Informasi Presensi Karyawan Berbasis Web Studi Kasus dari PT Dwi Karya Makmur. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan sistem presensi berbasis web dapat menjadi solusi atas permasalahan absensi manual yang masih digunakan di perusahaan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kedisiplinan karyawan. Berikutnya adalah latar belakang. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari penelitian. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan sistem digital dalam pengolahan data menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan. Teknologi informasi berperan besar dalam membantu organisasi mengolah data secara cepat, tepat, dan akurat. PT Dwi Karya Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli jagung dan memiliki sekitar 20 karyawan tetap, namun sistem presensi yang digunakan masih bersifat manual, yaitu dengan cara menandatangani lembar absensi. Sistem manual ini menimbulkan berbagai kendala seperti ketidakakuratan data, potensi kecurangan seperti titip absen, serta proses rekapitulasi yang memakan waktu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi presensi karyawan berbasis web sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kedisiplinan kerja karyawan. Pada slide ini dijelaskan permasalahan yang dihadapi perusahaan terkait sistem presensi. Sistem absensi manual sangat rentan terhadap kesalahan pencatatan dan manipulasi data karena masih dilakukan secara konvensional. Selain itu, proses rekapitulasi absensi membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 25 menit, karena harus memeriksa lembaran absensi satu persatu. Permasalahan lainnya adalah tidak adanya sistem terintegrasi yang memungkinkan pemantauan kehadiran karyawan secara real-time, sehingga pengawasan menjadi kurang optimal. Permasalahan ini menunjukkan perlunya penerapan sistem presensi berbasis web yang modern dan terintegrasi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Slide ini menjelaskan tujuan dari pengembangan sistem presensi karyawan berbasis web. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sistem informasi presensi karyawan berbasis web yang diterapkan oleh PT Dwi Karya Makmur. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses absensi dibandingkan dengan metode manual. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk membantu perusahaan dalam memantau dan mengevaluasi kedisiplinan karyawan secara lebih efektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji kualitas sistem yang dibangun menggunakan standar internasional ISO agar sistem yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan. Slide berikutnya adalah metodologi penelitian. Pada slide ini dijelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem prototipe yang bersifat interaktif antar pengembang dan pengguna. Tahapan dimulai dari pengumpulan kebutuhan sistem melalui wawancara dan observasi terhadap pengguna. Selanjutnya dilakukan perancangan prototipe sebagai gambaran awal sistem yang kemudian dievaluasi oleh pengguna untuk memberikan masukan. Setelah prototipe disempurnakan, sistem dikembangkan menjadi sistem yang siap digunakan dan dilakukan pengujian kualitas menggunakan standar ISO. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Berikutnya yaitu data yang digunakan. Data merupakan komponen penting karena menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan sistem presensi karyawan berbasis web. Data yang digunakan meliputi data karyawan seperti nama karyawan, jabatan, username, dan hak akses. Yang digunakan untuk membedakan peran pengguna dalam sistem yaitu admin, karyawan, dan pimpinan. Selain itu, terdapat data jam kerja karyawan yang berfungsi untuk menentukan waktu masuk dan pulang kerja sesuai dengan kebijakan perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan data absensi karyawan yang mencakup kehadiran, izin sakit,
dan alfa, sehingga perusahaan dapat memantau kedisiplinan karyawan secara lebih akurat. Seluruh data tersebut kemudian diolah menjadi data histori dan laporan absensi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pimpinan. Selain data operasional, penelitian ini juga menggunakan data hasil pengujian kualitas sistem berdasarkan standar ISO untuk menilai kelayakan sistem yang dikembangkan. Berikutnya yaitu sumber data penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya yang terlibat dalam proses absensi, serta melalui observasi terdapat sistem absensi manual yang sedang berjalan. Observasi ini bertujuan untuk memahami alur kerja, kendala, serta kebutuhan penggunaan secara nyata. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi perusahaan, seperti arsip, absensi manual, serta dari berbagai referensi pendukung berupa jurnal ilmiah, buku, dan standar kualitas perangkat lunak ISO. Kombinasi antara data primer dan data sekunder ini membantu penelitian dalam merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan didukung oleh landasan teori yang kuat. Berikutnya adalah hasil pengembangan sistem. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dengan perancangan sistem yang mengacu pada UML, yaitu User Class Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram. Sistem ini dikembangkan menyediakan beberapa fitur utama, yaitu seperti login, multi-access untuk admin, karyawan, dan pimpinan, sehingga setiap pengguna memiliki wewenang yang berbeda. Admin dapat mengolah data karyawan, jabatan, jam kerja, serta laporan absensi. Karyawan dapat melakukan absensi secara online dan terlihat histori kehadiran mereka, sedangkan pimpinan dapat memantau laporan absensi sebagai bahan evaluasi kinerja karyawan. Dengan adanya sistem ini, proses absensi menjadi lebih cepat, akurat, efisien dibandingkan dengan sistem manual, serta dapat diakses secara online kapan saja. Selanjutnya yaitu hasil pengujian kualitas sistem. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aspek fungsionalitas memperoleh nilai 93,33%, yang berarti sistem mampu menjalankan fungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aspek accessibility memperoleh nilai 88,10%, yang menunjukkan bahwa sistem mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Pada aspek reliability dan efisiensi, sistem juga memperoleh nilai di atas 88%, yang menunjukkan sistem berjalan dengan stabil dan efisien. Selain itu, aspek maintainability memperoleh nilai 93,33%, yang berarti sistem mudah untuk dikembangkan atau diperbaiki di masa mendatang. Secara keseluruhan, sistem memperoleh nilai rata-rata sebesar 89,91% dengan kategori sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem presensi karyawan berbasis web ini layak diterapkan di PT Dwi Karya Makmur. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi presensi karyawan berbasis web pada PT Dwi Karya Makmur telah berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Sistem ini mampu mengatasi berbagai permasalahan pada sistem absensi manual seperti ketidakakuratan data, potensi kecurangan, serta proses rekapitulasi yang memakan waktu. Penggunaan metode pengembangan prototipe terbukti efektif karena memungkinkan sistem dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, sistem yang dibangun memiliki fitur yang lengkap dan terintegrasi sehingga dapat membantu admin, karyawan, maupun pimpinan dalam mengolah data kehadiran. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan standar ISO, sistem memperoleh nilai rata-rata 89,91% dengan kategori sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem ini layak digunakan dan dapat meningkatkan kedisiplinan serta kinerja karyawan di PT Dwi Karya Makmur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak sesuai atau kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.